Nah, kuncinya agar latar belakang itu menarik, itu harus ada isinya sesuai dengan sasaran. Kalau Anda ingin membuat latar belakang ya, di sini sasarannya apa saja seperti ini. Anda harus ada ya di dalamnya itu konteks penelitian ya. Ada kajian pustaka, ada kekurangan pengetahuan, ada rasionalis, dan ada tujuan penelitian. Nah, kita bahas satu persatu untuk isinya ini, nanti bisa mengena gitu di latar belakang yang Anda pejuang skripsi sekalian maupun tesis yang Anda buat. Nah, di sini misalnya ada konteks penelitian. Konteks penelitian itu kalau Anda di latar belakang Anda tuliskan, itu ada deskripsi singkat ya tentang latar belakang atau konteks di mana penelitian Anda dilakukan. Misalnya langsung Anda di paragraf pertama Anda langsung menuliskan di situ. Misalnya Anda menuliskan permasalahannya apa di sana, terus tren terkini atau kondisi sosial yang relevan. Jadi di situ Anda harus mendeskripsikan di paragraf pertama. Makanya kan kalau ada pembimbing, misalnya ada pembimbingnya Anda atau penguji, itu ketika membaca di latar belakang, kalau di paragraf pertamanya tidak langsung mengena, itu nanti akan terus-terusan sampai ke bawah, bingung mencari permasalahannya di mana atau konteks penelitian Anda itu seperti apa, itu nggak langsung mengena. Kalau di latar belakangnya itu langsung sampean jelaskan permasalahannya di awal, itu akan menarik ketika pernah membaca. Misal konteks penelitian itu langsung kena, atau trennya itu langsung dapat di paragraf pertama langsung dijelaskan, atau kondisi sosialnya langsung dijelaskan, itu nanti akan menarik karena itu membuat semakin berbobot latar belakang yang Anda buat. Seperti ini ya, misalnya ini ya, kita langsung fokus saja ke misalnya paragraf pertama itu langsung kena di isinya, di permasalahannya. Misalnya gini, remaja dan pengguna media sosial telah menjadi topik yang semakin menonjol dalam masyarakat modern. Nah, ini kan memicu pembaca untuk membaca latar belakang itu untuk apa sih ya, yang menarik di penelitian ini. Ternyata ada remaja dan pengguna media sosial itu telah menjadi topik ya, yang trending lah ibaratnya di saat ini. Nah, ini perubahan teknologi yang cepat mengubah cara remaja berinteraksi. Berarti kita langsung mendapatkan masalahnya, bahwa perubahan teknologi yang cepat telah mengubah cara remaja berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, dengan media sosial ini menjadi bagian integrasi dari kehidupan sehari-hari mereka, karena media sosial ini telah merubah kehidupan sehari-hari mereka. Nah, namun pertanyaan tentang dampak media sosial ini, kesejahteraan mental ini tetap menjadi isu kontroversial. Nah, ini merupakan konteks penelitian atau masalah-masalah yang kita harus cantumkan di paragraf pertama dalam penulisan latar belakang kita. Nanti bisa kita tambahi agar lebih menarik lagi, atau kita lebih jabarkan lagi tentang ini konteks penelitian kita ya, yang berisi masalahnya, permasalahan yang sedang tren terkini, dan secara kondisi sosialnya itu. Nah, itu kalau masih bingung ya sampai riset aja dulu, riset di Google ya, masalahnya itu terkait apa, nanti indikatornya apa ya terkait masalah Anda, terus yang rame di lokasi penelitian Anda, terus atau enggak kalau Anda misalnya membuat penelitian model studi pustaka, nah itu nanti Anda harus meriset apa yang pustaka ini menarik, yang yang bisa Anda teliti, terus itu tampilkan aja di utama. Jadi permasalahannya langsung tampilkan aja di utama dengan mencakup permasalahan yang sedang tren, kaitkan dengan masalah yang sedang tren saat ini dan kondisi sosial atau kondisi saat ini. Nah, itu untuk pertama ya, konteks penelitian di sini. Nah, kemudian misalnya dilanjut ke paragraf selanjutnya, kajian pustaka. Nah, kalau kajian pustaka ini bukan Anda menuliskan di daftar pustaka itu seperti daftar pustaka, bukan, tapi Anda menuliskan rangkuman dari literatur yang relevan. Nah, misalnya pernah diteliti oleh siapa, atau enggak kajian pustaka itu bukan kita menyebutkan tokohnya yang pernah diliti, tapi teori-teori yang pernah didapatkan di penelitian sebelumnya atau hasil penelitian sebelumnya, itu ya hasilnya apa. Jadi penelitian sebelumnya telah menyebutkan bahwa bla bla bla.
Nah, itu bisa nanti di paragraf kedua di latar belakang Anda tuliskan. Maka dari itu di sini ada penelitian terdahulu yang relevan itu gimana. Nanti Anda sebutkan di kajian pustaka ini. Bukan di kajian pustaka tapi di latar belakang itu nanti ada semi-semi kajian pustaka yang mana Anda menyebutkan di situ. Seperti penelitian yang sebelumnya telah meneliti dan ini memperkuat dari konteks penelitian Anda, dari permasalahan penelitian Anda. Seperti contoh ini ya. Di kajian pustaka seperti ini, berbagai penelitian telah menunjukkan. Nah, ini kalau biasanya di penulisan latar belakang tuh, kalau sampean lihat itu biasanya di paling bawah dituliskan berbagai penelitian telah menunjukkan antara pengguna medsos. Nah, kalau kita tuliskan di bawah itu kan di atasnya sudah tidak menemukan masalah, misalnya pembimbing membaca, atau enggak di para pembaca yang lain telah permasalahannya kita nggak ketemu, tapi kita menemukan baru ketemu di sini. Ternyata penelitian menunjukkan antara pengguna media sosial mengalami penelitian terdahulu ya, itu telah mengalami misalnya depresi atau kecemasan. Nah, itu kan jauh sekali kalau kita nulisnya di paragraf yang bawah. Maka itu kalau bisa itu di kedua, karena ini memperkuat nanti kemenarikan latar belakang yang Anda tulis. Seperti ini. Jadi penelitian yang telah menunjukkan hubungan media sosial ini dengan tingkat depresi, kecemasan misalnya seperti itu, dan gangguan kesehatan mental lainnya yang terjadi di para remaja ya. Teori terkait misalnya kita langsung menemukan teorinya, kita cantumkan saja tidak apa-apa. Atau enggak saking banyaknya teori, maka di situ kita tuliskan teori terkait misalnya seperti itu. Dan teori pengaruh sosial telah digunakan untuk menjelaskan bagaimana interaksi dalam media sosial mempengaruhi kesejahteraan mental remaja. Nah, terus kita kasih juga cuplikan untuk keganjalannya di kajian pustaka ini. Misalnya masih ada kekurangan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa penelitian kita tuh pantas untuk kita lanjutkan. Jadi kalau di situ kita jelaskan kajian pustaka dan menjelaskan teori-teori yang secara sudah tuntas, kita nulis sudah tuntas gitu, jadi itu tidak menarik. Jadi makanya banyak yang menuliskan yang copy paste, hasil copy paste ketika menulis latar belakang itu copy paste yang memang hasilnya sudah ditemukan. Jadi copy paste ternyata latar belakang sudah ditemukan bahwa hasilnya A, jadi kita copy paste nya itu tidak ada kebenaran dalam penulisan latar belakang yang kita tulis nantinya. Nah, yang selanjutnya komponennya setelah kita menuliskan tadi ya, konteks penelitiannya itu apa, terus kajian pustakanya di dalam latar belakang itu seperti apa, terus ada kekurangan pengetahuan. Kekurangan pengetahuan ini apa sih? Yaitu identifikasi celah-celah dalam pengetahuan saat ini atau pertanyaan penelitian yang belum terjawab menjadi dasar keperluan penelitian. Kalau biasanya dituliskan ini di bawah, kalau di skripsi itu dituliskan di bawah. Jadi celahnya itu seperti digabung sama judul, biasanya seperti itu. Tapi yang bagus kita jabarkan aja di tengah. Tetap nanti di bawahnya seperti itu, di latar belakang itu di bawahnya nanti kita tunjukkan judulnya yang akan kita teliti. Tapi kalau kita menuliskan kekurangan pengetahuan ini di tengah, misalnya di paragraf yang tengah, misalnya kita identifikasikan celah-celah yang memang kekurangan yang perlu, yang hal menarik yang kita teliti dari penelitian sebelumnya. Misalnya ada sudah penelitian sebelumnya, makanya kan skripsi itu rata-rata sudah ada penelitian sebelumnya. Maka kita identifikasi celahnya itu apa yang belum diteliti, mungkin yang akan kita teliti saat ini ya, itu untuk celahnya. Maka di sini di kekurangan pengetahuan ini kita tuliskan saja misalnya seperti ini. Nah, meskipun banyak penelitian telah dilakukan, jangan ya bilang kalau dari yang saya riset, misalnya dari riset yang saya lakukan itu belum ada peneliti yang belum ada peneliti yang meneliti penelitian saya. Jangan seperti itu. Tapi dari itu dari hasil riset itu yang telah saya lakukan, penelitian sebelumnya. Nah, ini kita cari kekurangannya saja. Masih ada kekurangan dalam pemahaman tentang bagaimana dan mengapa dalam kondisi pada apa media sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan mental. Nah, penelitian ini akan mencoba mengisi celah kita, atau enggak akan mengisi atau berkontribusi untuk melengkapi atau enggak seperti atau menambahkan. Nah, ini kita akan menunjukkan kekurangan yang
peneliti sebelumnya pernah lakukan kita isi biar tambah lengkap lah, seperti itu. Bukan kita membenarkan penelitian kita tapi menambah lengkap. Jadi apa yang belum ada penelitian sebelumnya kita tambah. Nah itu untuk kekurangan dalam pengetahuan yang kita tuliskan di latar belakang, kalau bisa di pertengahan ya. Lalu di komponen lagi, nanti kalau kita ikuti komponen latar belakang yang ini, rumus ini, nanti kita gak bingung. Kita biasanya kan paramida terbalik gini ya rumusnya, atau enggak paramida seperti ini. Biasanya kita nggak terlalu fokus sama ini. Kalau kita terfokus sama ini, kadang kita bingung ini ngerucutnya di mana, spesifiknya itu larinya di mana, itu bingung kita. Tapi kalau kita pakai komponen ini, insya Allah nanti kalau Anda menulis itu alur ceritanya nyambung. Terus rasionalis ini ya, nanti yang ada di paragraf yang agak ke bawah tadi. Selanjutnya kita tulisnya menjelaskan tentang kenapa kok penelitian ini penting dilakukan. Nah ini alasan Anda di situ. Makanya kan sering penguji itu mesti ditanyakan, kenapa Anda penelitian Anda ini, apa menariknya. Nah daripada Anda menjawab di situ, tulis juga aja, ditulis di penelitian Anda, di skripsi Anda atau di tesis Anda, ditulis aja langsung. Dari nanti kan Anda menjelasnya kan lebih mudah. Dari latar belakang yang saya tulis di sini sudah saya jelaskan. Nah seperti itu nanti menggambarkan ya, pemahaman peneliti itu semakin kuat karena sebelumnya sudah ditulis dan juga dijelaskan lagi. Nah itu semakin kuat. Misalnya penjelasan tentang mengapa penelitian penting dilakukan, terus Anda jelaskan, terus mengapa topik ini relevan dengan kondisi sosial saat ini, jelaskan juga, dan potensi manfaatnya itu apa, itu jelaskan juga, kontribusi. Nah ini Anda jelaskan satu persatu, ini bisa bagus, ini sudah berkualitas, sudah untuk latar belakang Anda ini, kontribusinya apa, hasil penelitian apa, ini Anda jelaskan semua itu di latar belakang. Jangan, tidak usah terlalu panjang-panjang tapi mengena. Nah terus yang terakhir itu ada tujuan penelitian. Untuk rasionalisme contohnya seperti ini ya, Anda tuliskannya nanti. Dengan pertumbuhan pesat media sosial dan potensi dampak negatif terhadap kesejahteraan mental remaja, nah penting untuk menjalankan penelitian menyeluruh tentang masalah ini. Nah penelitian ini akan memberikan pemahaman. Nah ini ada kontribusi atau memberikan pemahaman ya di rasionalis tentang bagaimana media sosial mempengaruhi mental remaja, terus sehingga membantu, dan Anda dapat membantu mengembangkan dan mengurangi resiko. Jadi ini penelitian saya ini menarik karena nanti akan memberikan pemahaman kalau Anda ditanyakan oleh dosen penguji maupun dosen pembimbing, nanti bisa Anda jawab seperti ini. Untuk pertama, penelitian ini penting karena nantinya akan memberikan pemahaman, juga nanti akan bisa membantu untuk peneliti-peneliti sesudah saya. Terus nanti ada bisa mengembangkan juga, bisa saya kembangkan untuk menjadi keilmuan yang lebih berkualitas. Nah ini secara rasionalis ini akan baik sekali nanti penelitian Anda kalau ada penjelasannya seperti ini. Nah kemudian di sini yang terakhir ada kajian, ada ini ya, tujuan penelitian ya di paragraf terakhir. Nah tujuan ini apa sih yang Anda tulis di paragraf ya, latar belakang yang paling bawah ini tujuan umum dan tujuan spesifik dari penelitian Anda. Jadi tujuanmu apa meneliti ini, terus apa yang Anda ingin capai, terus apa yang Anda ingin harapkan. Ini kalau bisa Anda tulis ini ya, tujuan spesifiknya apa, tulis dari penelitian Anda, terus apa yang Anda akan capai ini tulis juga, dan apa yang diharapkan oleh peneliti. Nah ini nyambung nih, nanti kalau Anda menuliskan ini mengikuti alinea itu nyambung. Jangan nanti mencolot ya, sudah ditulis tujuan Anda jelaskan konteks penelitiannya lagi, sudah menjelaskan rasional Anda jelaskan kajian pustakanya lagi. Jangan seperti itu. Kalau seperti ini nanti akan berurutan, berurutan dan bisa nyambung gitu. Seperti ini, tujuan penelitian ini, tujuan utama penelitian ini adalah menyelidiki, misalnya seperti ini ya, contoh ya, hubungan antara pengguna media sosial dan kesejahteraan mental remaja, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor
memodernasi hubungan tersebut. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mental. Nah, oleh itu Anda meneliti judul apa. Nah, itu untuk mempertegas biar lebih jelas judulnya apa. Nah, di sini ketika Anda bingung untuk biasanya apa ya sebenarnya yang akan saya tulis, nah itu problem kita ketika kejiwaan pustaka ini. Misalnya konteks penelitiannya apa ya, Anda kumpulkan aja nanti konteks masalahnya apa, terus kajian pustaka nanti teori-teorinya apa, atau landasan konsep-konsep indikator-indikatornya apa, terus kekurangan pengetahuannya ini atau apa ya nanti ya, perbedaan antara penelitian dulu itu apa, dibuat draft dulu, terus rasionalnya apa, terus tujuan rasionalisnya apa, atau topik-topik yang penting untuk dilakukan, atau mengapa topik ini penting Anda jelaskan, dibuat dulu draft, terus tujuan penelitiannya apa, dibuat draft, habis itu nanti Anda buatkan kata-kata. Kalau misalnya ini kalau kita bingung, kita nggak bisa sama sekali membuat kata-kata, nah ini Anda harus riset, baca-baca. Sekarang tuh juga ada ChatGPT nanti bisa Anda buatkan bukan buatkan, tapi Anda misalnya minta bantuan ChatGPT, misalnya buatkan konteks rumusan latar belakang bagian konteks penelitian tentang judul saya begini-begini. Kalau Anda nanti menggunakan ChatGPT misalnya seperti itu tidak ada referensinya. Jadi Anda harus benar-benar menyantumkan footnote-nya. Footnote itu harus Anda cari. Jadi sudah menggunakan ChatGPT misalnya, Anda harus berkontribusi untuk juga menulis dan mencantumkan referensi. Jadi Anda harus juga mencari referensi yang untuk latar belakang Anda. Nah, itu aja saja dulu. Nanti kalau masih ada yang dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.